Mau kenal wali nggak? Wali itu cuma ngomong rahmat, marahnya pun karena sayang. Di wali itu kalaupun marah itu dalam rangka sayang, nggak ada kebencian. Oh, disinggung dikit tersinggung, nggak ada wali begitu. Antum kuat jadi nabi nggak? Diludahin orang, dilemparin pakai terus nggak mendoakan laknat. Kalau antum kan enggak, disinggung dikit kulal hizib bahar, hizib nasr. Ya. Wirid sakron, ya salam. Ya. Itu wirid bukan untuk bunuh orang. Itu kan wirid diambil dari alam sana. Itu kalau lagi perang, Pak. Lagi perang kalau kita pakai hizib yang berat-berat begitu. Ini mah kawan sini di hizib nasr kan, ya salam. Ya. Makanya saya walaupun dapat ijazah itu saya nggak pakai lagi, Pak. Tar aja perang baru dipakai. Soalnya ini syarat yang nggak tertulis dalam hizib nasr. Tidak boleh diberikan kepada orang yang temperamennya tinggi. Haram hukumnya. Guru yang ngasih kepada orang begitu sampai kayak ngasih pisau ke orang gila. Tersinggung dikit, semua orang dihabisin sama dia. Gawat. Syukur yang dia lawan orang biasa. Kalau yang dia lawan wali, gila bener dia. Ya, bisa mati dia. Gimana? Mau dicopot hizib nasrnya? Raja-raja, hebat. Antum suuzon sama makhluk sih ya. Karena suuzon sama makhluk gak pakai rahmat, pasang raja untuk agar diri. Ya Allah, kita ini khalifatullah di bumi, gak perlu dirajah-rajah. Rajahlah qalbumu dengan nama Allah, maka Allah jaga engkau. Rajah qalbu kita dengan alif lam lam ha, Allah, dengan ha waw hu. Cukup itu insya Allah. Teman-teman Banser ya, Rijalul Ansor, jangan berpaling ke jalan lain. Kalau mau jadi orang yang jagoan, bukan dengan ilmu kanuragan. Orang hebat itu bukan yang sakti, orang hebat itu yang bisa mengendalikan emosi. Maka hizib nasar secara ilmu hakikat haram diijazahkan kecuali kepada penyabar. Dalam kitab Lataiful Minan, Imam Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sekandari, wali kutub di zamannya, pengarang kitab Al-Hikam ya. Kita kan pada senang kitab Al-Hikam. Benar ya? Ibnu Athaillah menceritakan seorang perempuan yang dizolimi seorang laki-laki. Lalu dia angkat tangan, ya Rabb, aku dizolimi oleh laki-laki ini, aku serahkan urusannya kepada engkau. Maka detik itu juga si laki-laki langsung kudisan, kulitnya rusak semua. Si laki-laki ini orang soleh, cuma dia gak sadar sudah menyakiti hati seorang perempuan. Maafkan saya kalau ada yang tersakiti ya. Berobatlah ke semua orang, nggak ada kiai yang bisa menyembuhkan. Ternyata berkecamuk dia. Ada ahli kitab, seorang rahib bukan muslim, tapi kasyaf. Ini membingungkan ini. Ini kasyaf apa ini? Ya. Rahib di tengah hutan, belum kena dakwah dia. Kata orang kalau datang ke si rahib, penyakit ente sembuh. Akhirnya datanglah si kiai muda ini kepada si rahib yang sudah kudisan sepenuh badannya. Apa kata si rahib? Selama ini aku mengobati orang, baru ini yang tidak bisa aku sembuhkan. Terus dia berpikir, wahai anak muda, dia nggak tahu kalau ini kiai, pernahkah engkau menzolimi, mencelakai
bukan cuma nyakitin hati, nggak masalah ya. Ini mencelakai semuanya. Seorang manusia, dia ingat-ingat. Setelah ada setengah jam baru dia, betul Tuan Rahib, aku pernah menzalimi seorang wanita. Lalu sang kiai ngomong, sebutkan namanya siapa? Si Rahib. Namanya siapa? Di mana tinggalnya? Karena dia bukan muslim, tapi dia tahu cara berdoa kepada pemilik alam semesta. Jadi yang bisa berdoa kepada Allah bukan hanya muslim, non muslim juga ada yang doa dengan cara-cara dia sendiri. Disebutkanlah alamatnya, orangnya. Maka Tuan Rahib bilang, kamu tinggal di sini, saya cari orangnya. Wah, ini benar-benar orang hebat ini. Kasyafnya luar biasa. Sampailah di tempat si perempuan. Ngobrol-ngobrol. Karena perempuan suka curhat, ditanyalah sama si Rahib. Wahai Ananda, kamu dulu pernah dizolimi si Fulan ya? Lah, kenapa Tuan Rahib tahu? Terlihat dari wajahmu, Neng. Luar biasa. Terus, tahu nggak kamu sekarang? Dia itu lebih gila lagi sekarang. Dia menzolimi sekian perempuan. Serius. Naiklah emosi si perempuan. Kemudian diangkat doa. Ya Allah, aku tidak ridho kepada orang itu. Hancurkan dia sekarang juga. Emosi dia. Ini si perempuan emosi. Tapi bedanya, kalau tadi doanya gimana? Ya Allah, aku serahkan pembalasannya kepada Engkau. Kalau sekarang, hancurin ya Allah. Itu beda kan? Jadi sekarang dia doa pakai nafsunya. Detik itu juga semua kudis yang ada pada orang kiai muda itu kering. Langsung kering, Pak. Usut punya usut, ada sebuah hadis. Ternyata hadis ini sudah diketahui oleh umat terdahulu. Sampailah pada si Rahib. Salasu da'awat mustajabah. 3 doa yang pasti diijabah. Tahu kan? Pertama apa? As-saim hatta yuftir. Orang puasa sampai berbuka. Si Rahib sepanjang umurnya puasa. Makanya doa dia mustajab walaupun dia non muslim. Puasa masih zaman ala Nabi Isa dia. Yang kedua, apa yang kedua? Shaim yuftir. Imamun adil. Imam yang adil. Jadi imam yang adil itu wali, Pak. Pemimpin yang adil, wiridnya bukan baca hizib nasar, wirid atos ya. Atos sudah itu. Wiridnya orang yang memimpin negeri, memimpin masyarakat, dia berlaku adil dan amanah. Itu wirid lebih berat daripada duduk 2 jam di atas sejadah. Itu lebih berat tuh ya. Lalu yang ketiga, doaul mazlum. Doa orang yang dizolimi. Wa in kana kafiran. Meskipun dia seorang yang kafir. Jadi doa orang kafir diangkat kalau dia dizolimi. Yang naik siapa? Kami belajar belakangan ada ruh, ada ruhan. Ini yang naik namanya ruhan. Ruhan itulah yang curhat kepada Allah. Si ruhan inilah yang ada pada si perempuan. Mengatakan, ya Allah, aku serahkan pembalasannya kepada Engkau. Dia pasrah. Maka Allah langsung kasih. Tapi barusan dia mengatakan dengan nafsunya. Maka ruhannya langsung turun. Yang naik cuma nafsu. Nafsu tidak pernah naik tembus ke langit. Sampai awan paling. Gak pernah naik. Kata sang rahib, terima kasih. Dia balik. Pas pulang, si kiai muda sudah sembuh. Tuh, Imam Ibnu Athaillah yang megang sanad hizib bahar, hizib nasar. Antum mau sempurna hizibnya, amalkan ini. Namanya salamatus sadr. Tidak menyimpan kebencian, emosi kepada siapapun. Ini sama laki bini aja emosi. Pakai hizib bahar, mati bininya kan.
punya murid bacaannya hizib nasr, waktu marah sama muridnya melayanglah itu penghapus, dia kena kepala muridnya, emosi ya. Gimana? Mau jadi yang mana? Saya melihat sudah mulai bergeser ini. Orang-orang aswaja ini mengira itulah jalan kepada Allah. Dikira belajar baca begitu jadi sufi. Bukan. Sufi itu ngurus kolbu, bukan ngurus wiridan. Wiridan gampang. Wiridan itu gampang. Tadi saya diskusi dengan Kiai Nurul di tepi saungnya itu kita diskusi. Malam tadi kata beliau, kami habis baca kitab Al-Azkar. Nabi punya istri pasangan itu wiridan 4.000 biji dari pagi subuh sampai duha baru kelar. Keren gak tuh? Tapi Nabi bilang apa? Maukah kamu zikir yang lebih cepat dari itu, baca sekali sama dengan zikir 4.000? Begitu Nabi ngasih clue-cluenya. Jadi kalau wiridan Pak, iblis lebih lama dari kita. Saya udah sering cerita, iblis itu disebutkan oleh Imam At-Tabari 80.000 berwirid dengan wirid malaikat-malaikat di langit dan malaikat penjaga surga. Semua asma yang ada di langit dan di surga dia punya. Cuma satu yang dia gak punya, sholawat kepada Sayyid Rahmatan lil Alamin, penghulu yang di dalam dirinya ada rahmat kepada alam semesta. Itu yang gak ada di kolbunya. Coba kalau baca hizib nasr gimana Pak? Fa'ahlikhum wa baddid syamlahum wa farrik jam'ahum. Waduh, kayaknya kesel bener tuh. Wah, tuh, ada ngetes doang. Ternyata bener pengamal. Bener ya? Antum boleh pakai itu pas perang nanti. Oh sekarang udah perang? Belum perang itu. Belum perang yang itu. Kata Imam Abul Hasan Syazili, seandainya orang di Baghdad baca hizib nasr, Tatar, kelompok Bani Tatar atau orang-orang Mughal tidak akan sanggup menaklukkan Baghdad. Jadi di Baghdad banyak ulama, tapi mereka sudah tidak ada yang memagar negeri, yang ada cuma magar-magar diri sendiri. Mereka udah sibuk dengan urusan politik, diskusi politik, diskusi, ilmu ma'rifat tertinggal. Kata beliau, ya, siapa yang membaca hizib kami, falahu malana. Yang baca hizib kami, wirid kami, maka dia dapat yang kami dapatkan. Puncak hizib Imam Abul Hasan Syazili bukan hizib nasr, tapi hizib al-bar. Kalau itu antum mau, saya ijazahkan siang ini juga. Ya, itu isinya dari awal sampai akhir makom rohani. Ya, minimal sekali sepekan diamalkan. Ya, panjang soalnya. Tapi harus ada kiai yang menjelaskan maknanya. Jadi setiap selesai ngaji, jelaskan satu jumlahnya, satu fakarahnya. Apa maknanya ini? Mau? Serius? Ya. Tapi nggak semuanya serius. Di depan saya nggak semuanya serius. Ya. Di depan saya ada yang sudah punya, jadi nggak usah lah ya. Masa sumur datang ke sumur datang ke mana? Yang benar orang datang ke sumur atau sumur yang jalan-jalan? Udahlah ya. Antum nafsu amat sih mau dapat ijazah. Tuh ngetes aja tuh ya. Ternyata kita nafsu semua. Ada kawan nafsu banget pada ketemu ngapain? Minta ijazah wirid. Ya salah. Zaman sekarang jangan nafsu sama wirid. Kita itu sekarang yang dicari, yang Nabi sebut itu. Maukah kamu aku tunjukkan zikir kalau kamu baca sama dengan 4.000, sama kayak zikir dari pagi sampai duha. Tapi kalau kawan kita gagal paham juga, yang dia pahami cuma bacaannya, bukan ma'rifatnya.
Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Gitu kan? Maha suci Allah, maha hebat Allah, sebanyak bilangan yang dia ciptakan di langit. Adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma khalaqa ma baina dzalik. Subhanallah adada ma huwa khaliq. Itu baca begitu sama kayak antum zikir 4000 kali. Kalau cuma 4, satu zikir sama dengan 1000. Apa rahasia di situ? Bukan subhanallah maha suci, tapi nerjemahnya maha hebat. Maha hebat Allah. Sehebat apa Allah? Sehebat semua yang di langit. Di langit ada berapa, Pak? Ada yang udah naik ke langit belum? Belum kan? Tuh. Nabi sudah naik ke langit, maka ketika beliau sebut itu, beliau sudah ingat semuanya berapa jumlahnya. Dibandingkan zikir 4000, kalah gak tuh? Kalah. Itu kalimat satu udah cukup. Itu zikir-zikir makrifat namanya. Jalan pintas, jalan tol. Mau thariqat tol. Ya, wiridnya nggak panjang-panjang, Pak. Yang panjang makrifatnya. Tapi proses menuju makrifat itu yang panjang. Mengenal Allah ini yang panjang. Kita ini kan kuat kalau ngobrol sambil ngopi sampai jam 4 pagi ya. Bener? Itu ngomongin apa tuh? Ngalor ngidul. Kok bisa kuat? Karena asik dengan mainan pikiran, mainan nafsiyah. Bisa begini, bisa begitu, baca kitab. Saya mau tanya, sebelum ada kitab kuning, kolbu kita sudah ada kitab nggak? Sudah ada. Maka orang-orang yang di kolbunya sudah bisa dibuka kitabnya, ilmunya tak terbatas. Dia bisa membaca yang nggak dibaca orang. Ya, dia menjelaskan yang nggak dijelaskan di kitab. Ya itulah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian terberat orang-orang baca kitab, ketemu kiai nggak bisa baca kitab. Imam Sya'rani semua kitab hampir dia baca di zaman itu. Lalu dia nulis dengan kesombongannya. Kata dia dalam kitab Al-Mizan, ya itu udah tobat itu. Al-Mizan Al-Kubra. Ada yang tahu kitabnya? Ya, kitab fikih tapi ala sufi, ala ilmu hakikat. Kata dia, saya ngaji yang basic-basic sudah khatam. Kitab-kitab besar saya khatamkan sendiri. Karena waktu di Al-Azhar kok kitabnya matan-matan kecil mulu. Ya itu mode khatam. Saya Sahih Bukhari khatam 5 kali, Sahih Muslim khatam 3 kali, dan syarah-syarahnya. Itu Imam Sya'rani ngomong. Sedangkan syekh yang ngajar di Ruwaq Al-Azhar itu baru khatam paling cuma 1-2. Matan pun itu belum selesai. Kata Imam Sya'rani itu dia lagi keluar nafsiyahnya itu, ya, kediriannya keluar. Ini kan mirip kayak Gus Dur ngomong waktu ke Mesir ya. Jadi Gus Dur itu sama kayak Imam Sya'rani. Kata orang, Gus, kok nggak ngaji? Kitabnya gue udah khatam semua. Ya, yang nanya Gus Mus, sama-sama Gus Al-Gawagis. Sayyidul Gawagis kan beliau ya. Pindah ke Baghdad. Dikira di Baghdad ada ulama-ulama. Beliau udah ketemu tuh yang inti-inti udah ketemu. Oh, udah nggak ngampus lagi, malah nonton di bioskop mulu. Ya. Santri dengar begitu, yang dia dapat bioskopnya, akhirnya dia nonton bioskop, nggak pernah ngaji. Ya. Thariqat juga balik. Gus Dur begitu khatam kita. Ya. Bisa beberapa bahasa. Jadi santri-santri diceritain